Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, memanjatkan puja pula kepada Allah yang Maha Kuasa, dan terus menerus kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan kita pun senantiasa memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di studio telah hadir guru-guru SMA Plus Al-Ghifari. Terima kasih ibu-ibu, mudah-mudahan langkah kakinya menjadi amal kebaikan, amin ya rabbal alamin. Dan juga para siswanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, mudah-mudahan pula kelak di masa depan menjadi generasi yang tangguh. Alhamdulillah pula telah hadir Bapak Kepala Sekolah SMA Plus Al-Ghifari, Pak Dr. Anas Badrujaman, ya, Badrudin. Kemudian juga seperti biasa, pemirsa di rumah, narasumber kita yang sudah dikenal sekali, Pak Dr. Deden Suhenar, insya Allah akan memberikan pencerahan. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah membentuk generasi tangguh. Sangat menarik sekali. Di saat sekarang ini banyak generasi kita yang seringkali kita lihat sangat mengecewakan. Tawuran pelajar banyak kita lihat. Tapi tentu saja ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Oleh karena itu SMA Plus Al-Ghifari yang berada di Cisaranten Kulon, Kota Bandung ini berupaya mencetak generasi tangguh di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, pemirsa di rumah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengenal, memahami bagaimana konsep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempersiapkan generasi yang tangguh. Karena pada prinsipnya Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang telah jelas, tegas bagaimana tentang konsep pendidikan, sehingga melahirkan generasi-generasi yang kelak akan menjadi penerus bangsa dan negara ini sesuai dengan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa di bunah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Baiklah, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini, yaitu membentuk generasi tangguh. Insya Allah akan memberi penjelasan adalah Ustadz Dr. Deden Suhenar yang akan menyeluruh bagaimana konsep Islam mempersiapkan generasi tangguh ini. Ustadz Deden dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Pemirsa Bandung TV yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru SMA Plus Al-Ghifari serta para siswa-siswi yang hadir di studio. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang itu takut jangan sampai meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Khafu 'alaihim, yang mengkhawatirkan. Mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa kita harus mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh. Bagaimana ciri-ciri generasi yang tangguh? Tentu banyak cirinya, antara lain yang pertama adalah bagaimana generasi yang tangguh itu memiliki salimul akidah. Akidahnya itu harus selamat. Akidahnya jangan sampai bercampur dengan takhayul, dengan khurafat. Akidah generasi muda kita saat ini banyak terancam ketika kaitannya dengan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Kerap kali barangkali yang menjadi Tuhan mereka adalah gelar akademik, yang menjadi Tuhan mereka adalah komputer, yang menjadi Tuhan mereka adalah dunia, uang, yang menjadi Tuhan mereka adalah wanita yang menjadi pujaan dan sebagainya, termasuk kita para orang tuanya. Yang kedua, generasi yang tangguh itu memiliki shahihul ibadah. Jadi ibadahnya itu harus benar. Bagaimana kalau kita melihat para generasi muda kita dalam beribadah, barangkali ini merupakan masalah yang cukup serius dalam hal beribadah. Kalau kita lihat bagaimana alarm putra putri kita ketika bangun tidur, banyak alarmnya itu ketika dicek di atas jam 5. Alarm bangun tidur jam 5:30, padahal adzan subuh adalah jam 4:30. Ini cukup serius, ini cukup mengkhawatirkan, dan harus menjadi bagian dari upaya kita untuk mempersiapkan generasi yang unggul pada masa yang akan datang. Itu ibadahnya harus bagus. Kemudian yang ketiga, generasi yang tangguh itu harus memiliki matinul khuluq. Akhlaknya itu harus kokoh. Akhlaknya harus ajeg berdasarkan akhlak Islam. Dan bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya memberikan contoh kepada kita akhlak Islam sampai detil. Ketika kita akan masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan. Ketika keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri. Masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Sebaliknya. Ketika makan, jangan makan sambil berdiri, jangan minum sambil berdiri. Tapi bagaimana kalau kita melihat anak-anak kita ketika jajan dari warung, ambil makanan, kemudian makan sambil jalan-jalan, bahkan makan sambil lari-lari. Dan ini juga tidak lepas dari contoh orang tuanya. Ketika kita hajatan seringkali, atau ketika kita datang ke pesta, kita begitu sering standing party, makan, minum sambil berdiri. Takut disebut tidak modern, takut disebut kampungan kalau tidak makan sambil berdiri. Ini tentu juga menjadi masalah yang serius ketika kita akan mempersiapkan generasi yang tangguh, generasi yang unggul. Akhlak dasar, akhlak berbicara, akhlak berpakaian, akhlak bagaimana sikap kepada guru, sikap kepada orang tua, sikap kepada sesama teman. Ini jangan sampai akhlak dasar seperti berbicara generasi muda kita. Naudzubillah min dzalik. Dari mulutnya banyak keluar nama-nama binatang. Begitu pasti ketika berbicara diselingi dengan istilah kancing coplok ini terutama barangkali dalam berbicara. Kaitannya dengan akhlak. Padahal kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam saja. Ini serius. Yang keempat, ketika kita mempersiapkan generasi yang tangguh, itu harus memiliki ciri qawiyun fi jismihi, kuat fisiknya. Jadi generasi yang tangguh itu fisiknya harus senantiasa kuat. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu indallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah.
Nah, oleh karena itu kita juga harus mempersiapkan generasi muda kita, jangan karena kita ingin menjadikan mereka anak-anak yang soleh tidak diperhatikan olahraganya. Karena Rasulullah menekankan akrimu auladakum bisibah, muliakan anak-anakmu dengan berenang, dengan berolahraga. Akrimu auladakum birrimaya, muliakan anak-anak kalian dengan memanah, dengan berkuda dan sebagainya. Jadi mempersiapkan generasi-generasi yang kuat juga secara fisiknya. Kemudian yang berikutnya, ciri generasi yang unggul harisun ala waktihi, mampu mengatur waktu dengan baik, mampu memanage waktu mereka dengan teratur. Jadi jangan sampai tidurnya sudah larut malam, bangunnya kesiangan. Ini barangkali pola-pola generasi muda kita pada saat ini. Tidur jam mana di dalam Islam itu konsep waktu sangat ditekankan. Wal asri, wal fajri, wal laili, wasyamsi, wal duha, dan banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah demi waktu dalam mengawali beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, generasi yang unggul itu generasi yang tangguh, memiliki sikap musaqqaful fikri, intelek di dalam berpikir. Jadi jangan ketika berpikir itu ketika ingin sukses bercampur dengan klinik, bercampur dengan perdukunan. Karena ingin sukses datang ke dukun, itu tidak intelek. Ketika ingin menentukan masa depan banyak berbicara tentang bintang norah, bintang kejora, tentang ramalan. Ini tidak intelek. Dan ini bertentangan dengan akidah Islam. Itu kita juga harus memagari, harus membentengi generasi muda kita dan membekali mereka dengan intelektualitas yang benar. Dan bagaimana mengkondisikan mereka agar memiliki pola pikir akademik yang bagus. Dan bisa dilihat status Facebooknya itu nulis apa. Kalau anak-anak yang memiliki pola pikir akademik yang bagus, tentu ketika nulis status di Facebook atau mungkin kita lihat di WA-nya, di WhatsApp, itu apa yang disampaikan itu banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat akademik. Kemudian yang berikutnya, generasi-generasi yang tangguh itu memiliki ciri bagaimana qadirun alal kasbi, mampu mencari nafkah. Nah, untuk mencari nafkah tentu memiliki life skill. Nah, oleh karena itu ketika kita mempersiapkan generasi yang tangguh, maka juga bekali mereka dengan memandirikan mereka, punya kemampuan untuk mencari penghidupan, apakah menjadi karyawan, apakah berbisnis, atau apapun yang bisa dilakukan yang bisa mendatangkan keuntungan, yang bisa mendatangkan kemanfaatan, paling tidak untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah itu, bukan hanya lemah secara akidah, bukan hanya lemah secara ibadah, tapi juga lemah di dalam mencari penghidupan. Karena walau bagaimanapun sabda Rasulullah, kadal ayyakuna kufran, hampir-hampir saja kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Banyak orang yang terjerumus kepada kekufuran karena tidak mampu menahan diri, menahan kebutuhan perut, pada akhirnya bahkan ada yang sampai berpindah akidah, berpindah keyakinan kepada agama yang lain. Ini tentu kita juga harus membekali, kuncinya adalah membekali generasi-generasi muda kita agar mampu mencari kifayah, mencari penghidupan, memiliki life skill yang memadai agar mereka bisa mandiri pada masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, generasi yang tangguh itu adalah memiliki sifat nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dan itu adalah konsep muslim yang sejati, kata Nabi, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, ketika kita ingin mempersiapkan generasi yang unggul, tekankan ketika akan melaksanakan segala sesuatu, mereka itu bisa memikirkan manfaatnya,
Misalnya ketika mereka memvariasi sepeda motornya pakai knalpot yang racing, kemudian digas sangat keras ke belakang ke arah atas. Apakah lebih banyak mengganggu bagi orang lain atau lebih banyak bermanfaat? Tentu itu lebih banyak madorotnya daripada manfaat. Generasi muda kita yang lebih mengutamakan hobi daripada menantang yang tidak bermanfaat. Misalnya ketika malam pergantian tahun baru, hingga saat ini termasuk yang tidak ngerti apa manfaat kembang api dan di mana letak kenikmatannya. Kalau memang nikmatnya itu di suaranya, kenapa tidak beli satu aja? Beli satu, direkam, nanti kalau ingin dengar lagi pakai headset, udah kan beres kan. Tapi kenyataannya ada yang sampai habis puluhan juta satu malam. Naudzubillah min dzalik. Apa manfaat? Generasi merokok, apalagi mabuk-mabukan, itu tentu merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan. Persiapan generasi yang unggul, maka bagaimana bisa berpikir aspek manfaat. Paling tidak, kalaupun belum bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan sampai memadorotkan orang lain, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai keberadaannya menjadi troublemaker, menjadi penebar masalah, pembuat masalah bagi yang lain. Tentu kita semua berharap dapat mempersiapkan generasi yang tangguh, generasi lemah, generasi yang akan menjadi penerus kita, yang akan menjadi kader-kader penerus perjuangan kita pada masa yang akan datang dari berbagai dimensinya tadi. Akidahnya harus salimah, ibadahnya benar, kemudian akhlaknya itu kokoh, kemudian fisiknya itu sehat, kemudian bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik. Monadzamun fi urusan organisir, jangan sporadis, jangan urakan. Terlihat dari penampilannya juga, yang urakan, yang tidak teratur, biasanya pola pikirnya juga tidak teratur. Bagaimana bisa memiliki kemampuan untuk mencari upaya, mencari nafkah, bagaimana memiliki kemampuan untuk bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain, dan senantiasa berpikir intelek. Demikian barangkali Pak Gus Pari di dalam pembahasan ini, silahkan Pak. Pemirsa di rumah, sangat menarik sekali karena Ustadz Deden begitu luar biasa pada prinsipnya Islam mengajarkan agar mempersiapkan peserta didik di masa depan itu sesuai pula dengan keadaan. Karena itu dalam pendidikan ya, perkembangan ilmu dan teknologi karena berubah begitu cepat. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Baiklah, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, kita lanjut pembahasan tema kali ini, yaitu membentuk generasi tangguh. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Deden bagaimana konsep Islam membentuk generasi yang tangguh. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Anas Badruddin selaku Kepala SMA Plus Al-Ghifari, bagaimana konsep dan visi serta misi sekolah ini dalam upaya membentuk generasi tangguh. Pak Ustadz Badruddin, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida.
para pemirsa sekalian, dan juga Bapak Ibu guru, juga anak-anak SMA Plus Al-Ghifari, dan Ustadz Kuswadi yang saya hormati, Ustadz Dr. Deden. Pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan tentang SMA Plus Al-Ghifari, sebuah sekolah di tataran Bandung Tenggara dan juga dekat dengan Bandung Timur, yang alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 1995, dan sekarang sekolah ini adalah sekolah yang amat berbeda dengan sekolah yang lain, memiliki visi yang luar biasa. Insya Allah, yang pertama terkait dengan menuju sekolah yang unggul, mengedepankan budaya Sunda, berwawasan lingkungan, dan menjadi sekolah prioritas di Indonesia insya Allah. Ini adalah sebuah visi kami yang ingin kami kedepankan, dan juga misi yang kami sampaikan di SMA Plus Al-Ghifari, bagaimana membentuk generasi yang tangguh itu dengan akidah yang salimah, akidah yang selamat, memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, kemudian juga memiliki ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, dan juga akliyah zakiyah, memiliki akal yang cerdas. Nah, dari itu semua adalah strategi yang kami sampaikan di SMA Plus Al-Ghifari, karena pendidikan itu sesungguhnya bukan hanya mengedepankan sisi kognisi, tetapi adalah bagaimana menyeimbangkan antara spiritual quotient, kemudian juga emotional quotient, dan juga intellectual quotient. Jadi tidak mengedepankan satu sisi, katakanlah intelektual, yang saat ini kadang-kadang orang itu menjadi trauma begitu ya ketika menghadapi ujian nasional, karena mereka ada ketidaksiapan terkait dengan kognisinya. Sebenarnya adalah bagaimana kalau orang mengedepankan atau sekolah yang mengedepankan IQ itu, sesungguhnya keberhasilannya itu hanya 6-20% saja. Sementara di posisi emotional quotient ini itu bisa sampai 80%. Dan sebagai basicnya adalah bagaimana menerapkan terkait dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritualnya. Nah, di SMA Al-Ghifari, strategi yang kami sampaikan adalah menuju kepada visi tadi dan juga misi itu. Strateginya setiap pagi hari di posisi 07.00, semua siswa dan guru berusaha keras sebelum mereka kegiatan belajar mengajar, itu mereka masuk masjid, mereka menunaikan sholat duha minimal 4 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah itu mereka berdoa bersama, doa sholat duha itu, kemudian juga tilawah Al-Quran, itu sampai pukul 7.30. Dan disitulah pertama sekali sebelum mereka bertemu dengan guru, mereka belum membaca referensi terkait dengan pelajaran-pelajaran di hari tertentu itu, mereka sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah katakanlah olah hati gitu ya. Dengan demikian maka diharapkan generasi tangguh yang kami maksud itu akan tercapai, melahirkan etika moral yang baik begitu. Kemudian juga posisi kami di Kota Bandung sehingga berusaha keras yang sudah berjalan dan yang akan datang, terutama terkait dengan bagaimana mengedepankan budaya Sunda. Ini nanti dikawal dengan guru kesenian dan juga yang lainnya. Apalagi ini merespon dengan sebuah regulasi Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, bagaimana setiap hari Rabu ini adalah untuk membudayakan terkait dengan budaya Sunda. Kemudian juga harapan ke depan memang memiliki lembaga yang berwawasan lingkungan, suasana kondusif, yang bisa belajar bukan hanya di kelas indoor, tapi juga bisa di luar begitu ya. Ini adalah harapan kami ke depan, sehingga generasi tangguh yang kami miliki, setelah kami cermati di posisi murid kami ini relatif persentase kenakalan itu di bawah 10%. Dalam artian bahwa
dengan sentuhan-sentuhan olah hati tadi, realitasnya adalah anak-anak kami insya Allah mereka prestatif dalam kognitifnya, mereka juga memiliki tingkat kepedulian kepada sesama, karena juga di kami ada mengedepankan juga pendidikan terkait pendidikan inklusi gitu. Pendidikan inklusi terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Ini pun adalah sebuah tantangan besar ke depan. Bahwa pendidikan memang menjadi milik bersama dan semua orang juga berhak untuk masuk ke lembaga, atau semua lembaga idealnya harus menerima. Tetapi Al-Ghifari adalah sudah sejak 95 sudah mengedepankan terkait dengan pendidikan inklusi juga. Ini bagian bagaimana orang itu bisa menyikapi terkait dengan katakanlah kecerdasan emosinya. Dia membaca bahwa di hadapan mereka berbeda gitu. Tetapi ketika menyikapi itu, subhanallah, mereka paham ya, yang non ABK juga paham kepada ABK. Nah ini bagian dari bagaimana kecerdasan emosi mereka gitu. Sehingga ya insya Allah prestasi juga antara lain adalah yang paling utama tadi, bermuara kepada perilaku, itulah prestasi yang mereka miliki di dunia mengedepankan akhlak insya Allah kita Pak Keswadi. Dan juga di posisi yang lainnya adalah terkait dengan ya kita juga di Olimpiade ekonomi kita prestatif juga pernah menjuarai satu ya gitu, di tataran kota Bandung bahkan di Jawa Barat. Kemudian juga di MGMP PAI juga kita di nasyidnya, karena kita juga mengedepankan ekstrakurikuler yang menggunakan Islam insya Allah. Barangkali itu sekilas tentang SMA Al-Ghifari Pak. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Kepala Sekolah yang telah menjelaskan visi dan misi yang luar biasa. Mudah-mudahan di masa depan semakin hebat generasi-generasi yang lahir dari SMA Al-Ghifari ini. Amin. Amin. Baiklah pemirsa di rumah yang akan bertanya tentang tema kali ini, silakan di layar televisi sudah ada nomor teleponnya. Kemudian yang di studio silakan yang akan bertanya siapa dulu Pak? Iya silakan Pak. Iya. Perkenalkan, iya. Berdiri Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu kami perkenalkan, nama Nandang Kunandang SPD selaku kesiswaan SMA Plus Al-Ghifari. Barangkali yang tadi begitu tepat sasaran pada tema pada hari ini adalah membentuk generasi yang begitu tangguh. Nah kami selaku kesiswaan tentunya akhir ini karena tantangan tadi sudah mungkin bagian dari era globalisasi atau terutama di dunia yang sangat canggih. Nah di sini terutama saya yang mungkin ingin tanyakan, barangkali karena tawuran sudah alhamdulillah tidak ada, kemudian juga hal-hal yang lain, contohnya bagian daripada tawuran itu sendiri sudah, contohnya geng-geng motor alhamdulillah sudah tidak ada karena ini ingin, tapi yang jadi persoalannya masih ada cara pembentukan generasi yang teguh itu, terutama di tataran masih para siswa-siswi ini belum bisa memberikan yang terbaik, terutama di tataran sekolahnya begitu serius. Nah, bagaimana barangkali yang mungkin ingin saya tanyakan, cara membentuk karakter generasi yang tangguh itu, terutama sekarang ini yang akhirnya sering banyak yang dilakukan oleh pihak sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Dedet silakan untuk menjelaskannya ini. Terima kasih Pak Nandang Kunandang yang bertanya bagaimana pada dasarnya itu bagaimana membentuk karakter peserta didik yang tangguh. Tentu banyak cara yang harus kita lakukan, tapi yang paling utama pertama-tama adalah aspek uswah, aspek keteladanan dari para orang tua, dari para guru. Pembentukan lingkungan itu sangat penting. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses mengkader, sukses mendidik para sahabat, mendidik umatnya. Yang paling utama kuncinya itu adalah keteladanan. Jadi mulai dari keteladanan. Misalnya, ketika kita menginginkan peserta didik kita
agar bisa menjaga hijab, bisa menjaga jarak di antara mereka dengan baik, jangan terjadi ikhtilat, jangan terjadi kholwat berdua-duaan yang bukan muhrim gitu. Ini antara laki-laki dengan perempuan, tentu mulai dari gurunya, jangan sampai gurunya boncengan. Bapak-bapak, ibu guru yang bukan muhrim berboncengan naik motor, itu harus dihindari. Jadi aspek keteladanan. Misalnya ketika kita melarang kepada peserta didik jangan merokok, tapi gurunya malah merokok, ini tentu adalah satu hal yang bersifat kontradiktif. Mulai dari memberikan keteladanan. Dan saya pikir ketika dimanapun, di sekolah manapun, rata-rata para guru melarang peserta didik itu melarang merokok. Tapi kalau masih ada guru-guru yang merokok di hadapan siswa, itu bertentangan dengan apa yang diajarkan kepada peserta didik. Ini nggak akan efektif tentunya ya. Jadi yang paling utama adalah memberikan keteladanan dan membentuk lingkungan yang bagus, membentuk lingkungan yang serius. Barangkali halo Pak. Oh iya. Ada sebentar Pak. Ya silakan. Dengan siapa, dari mana? Halo. Ya. Ada telepon ya. Halo. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Rohman Ciparan Pak. Iya silakan dari Cipara ya. Gini ya, saya mau bertanya. Iya. Saya suka melihat anak murid SMA atau SMP yang sekolah di istilahnya bernuansakan Islami Pak. Iya. Pakai kerudung, pakai hijab. Tapi kalau di rumah terbuka gitu, pakai celana pendek, malah kelihatan orangnya. Tindakan Bapak sebagai kepala sekolah, seandainya di istilah Al-Ghifari ada yang begitu, bagaimana tindakan Bapak sebagai kepala sekolahnya? Yang pertama itu. Yang kedua, seandainya ada anak didik dinuansakan Islami, tapi ternyata di luar sekolah dia pamer orang, menurut hukum agama itu anak termasuk munafik atau bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama oleh ini silakan Pak Badrudin. Yang pertama. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Silakan. Ya alhamdulillah, ini pertanyaan yang menarik sekali terkait dengan ya yang sampaikan tadi ya, ada siswa di sekolahnya mengenakan hijab, mengenakan jilbab, akan tetapi di luar boleh jadi dia katakanlah dibuka, di rumah mungkin segala macam, terlihat auratnya. Hal ini tentu saja adalah di dalam proses pendidikan memang dibutuhkan proses ya. Dibutuhkan proses, inilah pendidikan. Ketika sekolah menggulirkan terkait dengan katakanlah mengenakan jilbab, itu sudah satu prestasi yang mestinya kita respon betul gitu. Satu prestasi yang memang harus kita respon. Di SMA Al-Ghifari sebenarnya kita tidak mewajibkan berjilbab, di aturan tidak ada, akan tetapi mereka itu karena bi'ah solihah, lingkungan yang baik, sehingga mereka itu malu gitu ya untuk tidak menggunakan kerudung. Nah kemudian realitas di rumah, sebenarnya pendidikan itu kan mencakup kepada 3 komponen paling tidak. Yang pertama adalah bagaimana dia bisa belajar di sekolah, mengikuti berbagai aturan sekolah. Yang kedua juga ada bagaimana juga mengawal orang tua kepada anak, termasuk juga terkait dengan lingkungan yang ada. Nah ini adalah ketika di sekolah mereka lingkungannya bagus, tentu adalah itu satu komunitas yang luar biasa gitu Pak ya. Nah ketika di luar ini masalahnya gitu, di luar ini memang bukan lagi katakanlah controlling kita lagi di luar itu, tapi ketika ditemukan mereka katakanlah ini ya kita jelas mereka kami akan memanggil mereka, akan memberikan arahan kepada mereka. Tentu adalah kalau hanya punishment itu juga pendidikan yang boleh jadi mengedepankan punishment juga belum tentu baik gitu ya, tetapi adalah bagaimana memberikan reward dan punishment yang seimbang. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian juga terkait dengan apakah dia kategori orang munafik atau bagaimana. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa sebuah proses pembelajaran itu memang bertahap. Kita harus berani dalam berproses. Mudah-mudahan anak kita juga
memang Iya. katakanlah siap seperti itu Pak ya. Terima Jadi kasih. pada prinsipnya Pak Badudin, pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, Bukan hanya tanggung jawab tetapi guru juga sekolah, bagaimana begitu ya. orang tua di rumah juga harus saling berinteraksi, ya, memperhatikan generasi kita. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Baiklah, pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, pembahasan kita sangat menarik sekali. Tadi ada pertanyaan juga dari pemirsa di rumah, yang tentu saja jawabannya memang kita telah berusaha semaksimal mungkin. Sebuah lembaga pendidikan tidak hanya mencetak generasi penerus agar memiliki akhlak yang mulia, tapi juga orang tua di rumah harus pula memperhatikan anak didiknya. Tidak sepenuhnya sekolah mendidik, membina terbatas waktu. Oleh karena itu ada interaktif antara orang tua dengan guru. Selanjutnya silakan, siapa yang bertanya Bu? Iya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ida Rosida, salah satu pengajar di SMA Pusat Pari, juga sebagai ibu rumah tangga. Terkait dengan tema mencetak pribadi yang tangguh, generasi yang tangguh, ini lingkungan pertama yang dikenal oleh anak-anak kita pasti adalah keluarga. Nah, banyak juga kasus yang terjadi di sekolah itu karena keadaan di keluarga. Nah, di dalam keluarga ini terkait pasti ada ibu dan bapak. Bagaimana jika dalam membina anak, misalkan ya, ada orang tua yang tidak kompak misalkan dalam sikap memperlakukan anak. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkaitan dengan orang tua ya. Ya. Silakan Pak Ustadz, bisa dijawab. Pertanyaan dari Bu Ida, bagaimana dalam mendidik anak? Karena mendidik anak itu mulai dari keluarga ya. Ketika suami dengan istri itu tidak kompak. Jadi misalnya ketika ibunya cerewet, ibunya melarang anak untuk membeli petasan, tapi oleh bapaknya malah dibelikan petasan. Jadi tidak kompak. Oleh ibunya misalnya anak disuruh berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, bapaknya malah nonton televisi. Ini tidak kompak. Nah, bagaimana supaya kompak antara bapak dengan ibu, antara suami dan istri? Kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi. Jadi di belakang layar, di belakang anak-anak, suami istri, bapak dengan ibu itu harus senantiasa berkomunikasi, ya. Berkomunikasi, berkoordinasi, menyamakan langkah, menyamakan standar operasional prosedur dalam mendidik anak. Sering ngobrol. Jadi kalau ada gejala-gejala ketidakkompakan, segera kompakan. Jadi suami dengan istri di belakang layar, di belakang anak-anak itu harus segera menyamakan visi, menyamakan persepsi, dan segera berkoordinasi. Jangan sampai terjadi ketidakkompakan. Karena ketika terjadi ketidakkompakan, anaknya yang bingung. Dan bisa jadi anak itu di belakang itu kerap kali ketika oleh ibunya tidak boleh, dia berlindung di balik bapaknya. Dia sengaja mungkin minta ke bapaknya saja karena oleh bapaknya kerap kali dipenuhi. Seperti itu barangkali Ibu Ida ya. Ya. Pak Badudin ada tambahan? Kalau saya begini Pak, artinya bahwa ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban masing-masing. Hak istri, hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami, dan juga ada kewajiban bersama. Bersama. Ya. Sebentar dulu ya Pak. Silakan. Halo, dengan siapa? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ngasih tahu ini di ujung perut Pak. Mangga Pak, silakan. Dulu jeng ending ke pengerta bapak-bapak sama ibu-ibu di SMA Pari, oke. Sami-sami. Nuhun Pak. Anu, paling biantara agama. No. Nah, ini gitu. Kayak patarahan Pak. Mangga Pak. Bagaimana membentuk atau mendidik atau cara mendidik Putri Mary memberi pelajaran kepada generasi masa kini yang diharapkan menjadi
generasi yang tangguh dari budaya Sunda. Saya berarti menginginkan contoh-contohnya dari ibu bapak guru, bagaimana cara mendidik, memberi pelajaran dari budaya Sunda supaya anak itu menjadi generasi tangguh. Atur nuhun Bapak. Ya, itu rujuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Badrudin. Bagus sekali pertanyaannya nih Pak. Ini kita kan bagaimanapun juga suku Sunda Pak ya. Sunda telah mengajarkan bagaimana tata titi dina ngadidik barudak anu saroleh. Tak eta panginten Pak Badrudin mangga dijelaskeun. Nah, ini menjadi pekerjaan kita semua sebenarnya ya, untuk mengarahkan, mendidik, membina anak-anak kita ini. Nah, terkait juga dengan sesungguhnya tradisi Sunda, budaya Sunda ini sangat identik dengan Islam, ya. Sangat identik dengan Islam. Dan bagaimana juga kita menerapkan itu semua, sehingga anak-anak kita juga bisa bahwa antara katakanlah tradisi Sunda ini dengan nilai Islami memang nyekrup lah gitu ya. Satu hal misalnya terkait dengan busana. Sebenarnya busana ini juga budaya Sunda, bisa diidentikan dengan katakanlah bagaimana bisa diidentikan dengan nilai-nilai keislaman. Terkait juga dengan katakanlah tampilan-tampilan tertentu ya. Ya, di sekolah kami berusaha misalnya anak-anak ini dididik untuk tari gitu. Nah, tari ini pun mereka mengenakanlah pakaian yang menutup aurat gitu. Dan juga gerak-gerik tarinya tari Sunda, Pak ya? Tari Sunda, Pak. Artinya bahwa mereka tampil dengan tampilan yang memang budaya Sunda, tetapi nilai-nilai Islaminya nampak. Tepat ditonjolkan. Iya. Ketika kami juga di upacara adat misalnya begitu, di Paturai Tineng ataupun ada yang nikahan, kami siap gitu Pak ya. Dan itu adalah menampilkan tentang budaya Sunda identik dengan nilai-nilai keislaman di situ. Iya. Itu barangkali yang kami baru bisa kami lakukan di Semopus Al-Ghifari. Iya. Tetap budaya Sunda diterapkan di sekolah ya. Pak Ustadz Deden ada tambahan? Bagaimana Pak dari Ujung Berung dalam penerapan budaya Sunda kaitannya dengan penerapan nilai Islam? Betul kata Ustadz Badrudin, memang antara Islam dengan Sunda itu sangat identik. Jadi kalau kita membiasakan, dan yang saya tahu misalnya seperti yang dilakukan di SMA Plus Al-Ghifari itu, apalagi sekarang ini kan di Kota Bandung ada Rebo Nyunda. Ini sekolah-sekolah tentu secara otomatis pada hari Rebo itu nyarios ku bahasa Sunda. Nyarios ku bahasa Sunda sesuai sareng undak usuk bahasa Sunda. Sikapna oke, sikap orang Sunda anu terkenal orang Sunda mah hade tata, hade basa, somea, hade kasemah. Sikap orang Sunda anu henteu luhung, anu henteu adegung, diajarkeun memang di Al-Ghifari di antara itu Pak Ketuari. Ya. Jadi memang bagaimanapun juga budaya Sunda ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu ada satu peringatan lah kepada kita. Orang Sunda itu kan pandai membuat pantun. Ya. Salah satu pantun Sunda, lauk emas dina ganggang di sameran Pujapati. Boga emas moal langgeng, teh cara boga pangarti. Gitu. Ya. Silakan, siapa lagi akan bertanya? Iya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam Medi Prayitno, siswa dari SMA Plus Al-Ghifari. Saya mau bertanya, di zaman sekarang ini kan sudah semakin modern, HP semakin tipis, TV semakin tipis seperti itu. Terus itu menjadi gangguan gitu buat kita. Jadi intinya bagaimana sih cara meningkatkan ibadah di tengah gangguan gadget, HP, sosial media dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Barangkalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini harus dijawab oleh keduanya, Pak Ustadz Deden dan Ustadz Badrudin. Silakan Ustadz Deden dulu. Ada Imam bertanya, bagaimana tantangan sekarang kan tentu semakin canggih ya tantangannya.
Kalau dulu mah zaman kita Pak Badrudin, Pak Guswari Iya. ya, itu paling tantangannya main layang-layang, main pangal, Makin kaleci. main kaleci gitu. Tapi sekarang ini tentu ada gadget dengan media-media sosial, internet dan sebagainya. Intinya bagaimana memagari diri, yang pertama itu adalah pagari akidah. Bagaimana kalau kita lihat dalam Al-Quran, misalnya nasihat Luqman kepada anaknya, yang pertama kali itu yang dikatakan itu, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan menyekutukan Allah. Itu jangan sampai posisi Allah dikalahkan oleh hal lain. Jangan kalah oleh gadget, jangan kalah oleh Facebook gitu. Jadi jangan sampai waktunya adzan kemudian Facebookan gitu. Main internet, apalagi main game pada bulan Ramadan harusnya tadarusan main game gitu. Ini tentu jangan sampai terjadi. Jadi intinya yang pertama adalah pagari dengan akidah yang salimah itu, dengan akidah yang selamat, akidah yang lurus, tauhidullah yang benar-benar tidak menyekutukan Allah dengan yang lain selain Allah. Kemudian yang kedua, tentu harus banyak pandai-pandai memilih teman. Karena biasanya banyak yang terjerumus kepada kenakalan remaja, masuk ke geng motor, mabuk-mabukan, paling tidak awalnya mulai dari merokok. Itu yang paling banyak pengaruhnya karena teman. Senang merokok, apalagi mabuk-mabukan, awalnya dari teman. Masuk geng motor karena berteman dengan teman yang kurang baik. Jadi bijaklah di dalam memilih teman, Bapak Ibu guru, para orang tua juga bijaklah di dalam memilihkan teman bagi putra putrinya. Demikian barangkali Pak Suwarya. Pak Badrudin, silakan ada tambahan ini. Baik, ini adalah Ananda Imam bertanya terkait dengan bagaimana kita juga mengantisipasi barangkali begitu ya, terkait perkembangan gadget segala macam dan handphone yang serba mewah saat ini. Pertama adalah saya melengkapi Ustadz Deden tadi bahwa kita juga harus pandai memaknai, memahami gitu, bahwa ada nilai positif, ada nilai negatif dari situ. Nah ini juga harus pandai memilih dan memilah. Kita bisa dari gadget yang ada itu, kita bisa mengambil manfaat yang sangat banyak. Yang kedua adalah orang tua juga jangan tinggal diam juga. Ketika anak ini katakanlah dia berdiam di kamar sendirian, dia buka berbagai hal, itu kan mudah sekali situ dibuka mulai. Nah orang tua juga harus cerdas di sini. Jangan libatkan mereka karena mereka bisa dewasa sebelum waktunya juga. Nah berarti ada kerjasama yang luar biasa di sini. Sekolah, makanya sekolah juga ini guru-guru ada razia handphone segala macam atau flash disk, itu membuktikan bahwa kita mengantisipasi. Boleh jadi mereka jauh lebih cerdas, lebih tahu dari kita gitu. Ini barangkali ya Tantangan kita ya. Tantangan kita memang di situ Pak. Ada pertanyaan juga? Simpulan, Ya. simpulan. Ya. Satu kali aja, kasihan Bu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nabi Mujanati, guru SMA Tis Al-Ghifari Iya. dan ibu rumah tangga juga. Ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana cara anak-anak kami baik di rumah maupun di sekolah itu pandai untuk mengatur waktunya supaya efektif dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dijawab singkat karena waktunya juga terbatas. Jadi dari Bu Neti, bagaimana cara untuk mengkondisikan agar anak pandai mengatur waktu ini yang paling sulit saya kira ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Yang paling utama adalah yang harus kita berikan adalah pertama kali adalah keteladanan. Yang kedua, pembiasaan sejak kecil. Kalau anak itu sejak kecil sudah terbiasa bangun itu jam 4 subuh, insya Allah sampai dewasa nggak ada masalah. Tapi kalau sejak anak-anak sudah biasa bangun kesiangan dan diberi contoh oleh orang tuanya juga bangun kesiangan, kemudian ketika bangun kesiangan anak juga dilakukan pembiaran, maka ini tentu akan ada kesulitan. Jadi bagaimana yang paling utama adalah keteladanan dan pembiasaan. Demikian barangkali Pak Bupati karena waktunya sudah. Sangat menarik sekali pemirsa di rumah, tidak terasa waktu pun sudah habis. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kehadiran ibu, bapak dan para siswa SMA Tis Al-Ghifari ini menjadi rahmat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami manusia yang bermanfaat di muka bumi ini ya Allah.
Pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan cahaya ilmu ini, Engkau berkahi, Engkau karuniakan rezeki yang mudah ya Allah. Jauhkanlah dari segala kesulitan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan Ramadan ini jadikanlah kami manusia yang taat kepadamu ya Allah. Engkau berkahi rezeki kami, Engkau berkahi usia kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.